Ya saudara, sebelum duduk, jangan duduk dulu. Ya, sebelum duduk, tolong senggol kanan kirinya. Katakan saudara, bilang, kamu agak kurusan hari ini. Iya, oke. Nggak ada yang tersinggung lah ya. Oke, silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabarnya semua? Luar biasa, amin. Ya, Tuhan mau jadikan kita hidup anak-anak Tuhan yang luar biasa. Bukan yang biasa-biasa saja. Amin saudara. Ya, Tuhan mau jadikan hidup Anda dan saya itu menjadi orang-orang yang luar biasa dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya perlu memperkenalkan diri saya karena ini baru yang pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Nama saya Jimmy Timpal, saya asal dari Manado, tapi kelahiran di Bali karena mama orang Bali, papa orang Manado. Jadi singkatannya Bama, saudara ya. Bali Manado. Iya. Saya satu suku dengan Pak Ricky dan saya memiliki istri satu, saudara, dan anak dua, saudara. Puji Tuhan. Kalau saya beri kesempatan hari ini nyampaikan firman Tuhan, ini satu kehormatan yang luar biasa bagi saya. Dan mari sama-sama kita persiapkan hati kita, hidup kita mau dengar firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, saya akan sampaikan dengan cepat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, saudara. Karena waktunya hanya 30 menit dan ini sisa lagi 27 menit. Ya saudara, ini sangat susah kalau orang nyampaikan firman ada waktunya 30 menit, tapi tidak apa-apa saudara. Amin saudara. Yuk kita perhatikan baik-baik, kita buka sama-sama di dalam Matius pasal 17 ayat 14 sampai dengan 20. Firman yang sama saya sampaikan tadi di season pertama dan kedua dan ketiga ini biar kita sama-sama dapat berkat. Amin saudara. Ya, Matius pasal 17 ayat 14 sampai 20. Yang sudah dapat katakan amin. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, dan datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin saudara. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, bukan tentang bagaimana seorang bapak yang memiliki iman datang kepada Yesus dan anaknya disembuhkan. Tidak, atau bagaimana Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan ini. Saya akan ambil sangat disempitkan saudara tentang murid-murid Yesus. Ya. Siapa di sini yang murid-murid Kristus? Angkat tangannya. Yang murid-murid Yesus. Waduh, semua murid-murid Kristus ya. Tapi angkat tangannya separuh saudara. Berarti baru 50% jadi murid Yesus. Coba angkat tangannya tinggi-tinggi biar jadi 100% murid Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Iya. Saudara dan saya adalah murid-murid Kristus, saudara. Saya akan kasih satu tema di sini adalah jadilah murid Kristus yang bisa diandalkan. Apa saudara? Jadilah murid Kristus yang bisa diandalkan. Saudara pegang dada saudara. Katakan sama diri saudara sendiri. Saya adalah murid Kristus yang bisa diandalkan. Jangan malu-malu ngomong saudara. Biar didengerin temannya sebelah nggak apa-apa. Katakan sekali lagi. Saya adalah murid Kristus yang bisa diandalkan. Amin saudara.
Saudara dan saya adalah murid Kristus yang bisa diandalkan. Nah, kita mau belajar di sini, saudara. Apa itu murid? Murid itu dalam bahasa aslinya adalah matetes. Sama-sama katakan matetes. Ya. Dalam bahasa aslinya adalah matetes. Matetes itu artinya anak didiknya Tuhan, saudara. Itu artinya matetes. Anak didiknya Tuhan. Saudara dan saya ini adalah anak didiknya Tuhan. Orang yang dikenal terpelajar secara rohani, saudara. Orang Kristen terkenalnya apa sih? Kasih, KASIH, saudara. Orang Kristen terkenalnya kasih, saudara. Orang di luar sana, saudara, melihat kita, kalau kita berantem, kok orang Kristen kok berantem? Benar nggak? Kok orang Kristen kok berkelahi? Karena kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tahunya anak Tuhan, murid Kristus itu penuh dengan kasih. Yang mengerti katakan amin. Nah, jadi yang mereka tahu kita ini terpelajar, saudara, secara rohani. Lewat siapa, saudara? Kita dididik. Yang pertama adalah lewat apa? Mentor, saudara. Saudara dan saya punya mentor, saudara. Saya dari gereja cabang Lubuk Linggau, saya full timer bersama pendeta Yanto. Saya bersama-sama melayani Tuhan di kota Lubuk Linggau. Saya punya mentor, Gembala Rayon, Bapak Irfan Yonatan. Bapak Irfan Yonatan punya mentor, saudara. Siapa gembala induk kita? Bapak Niko Noto Raharjo. Nah, lewat mereka, saudara, kita dapat pesan sampai kepada cabang dan ranting. Apa yang perlu kita kerjakan hari-hari ini, apa yang kita perlu lakukan buat Tuhan. Lewat mentor, saudara. Dan mentor saudara di tempat ini siapa? Gembala saudara siapa? Gak ada yang kenal? Oh, kenal ya? Bapak Irfan. Jangan sampai gak ada yang kenal gembala saudara sini. Gembala kita adalah apa? Bapak Irfan. Dia adalah sebagai mentor, saudara. Sebagai mentor yang apa? Untuk melatih kita. Tujuannya mentor adalah untuk melatih kita, untuk mengubah hidup kita, saudara. Bahkan untuk menegur kita jika kita salah. Bahkan dapat mendisiplinkan kita, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara ditegur, kalau saudara dinasehati, jangan cepat ngambek, saudara. Coba lirik kiri kanannya. Lihat wajah-wajah, ada wajah-wajah ngambek. Saudara, oh enggak ada ya, saudara. Wah, kalau ditegur, saudara jangan ngambek. Mungkin oleh gembala kul, saudara. Karena sering ketemu, saudara. Di kul, ada gembala kul. Dia juga adalah mentor, saudara. Saat saudara ditegur, saat saudara dinasihati, miliki kerenahan hati dan lapang dada. Dan berusahalah hidup saudara mau diubahkan, amin. Jangan ngambek, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Minggu depan aku pindah gereja, gak mau gereja sini lagi. Saya tadi di sesi pertama, di sesi kedua saya bilang begini, kira-kira ada gak gereja yang sempurna? Gak ada, bener gak? Sekalipun saudara dapetin gereja yang sempurna, kalau saudara keluar dari tempat ini, saudara pindah ke gereja yang sempurna, jangan sampai, saudara, yang saya takutkan, gara-gara kita masuk gereja yang sempurna jadi gak sempurna gara-gara kita, saudara. Amin, saudara, ngerti saudara maksudnya? Yuk belajar untuk mau hidup kita diubahkan. Itu yang Tuhan rindukan. Nah, dan tujuannya, saudara, ya, tujuannya adalah untuk mendisiplinkan kita kembali, saudara. Para pelayan Tuhan juga yang dapat pelanggaran apa, saudara, mereka pun akan disiplinkan. Ya, begitu juga dengan jemaat, ditegur, dinasehati. Yang penting adalah buka hati kita, saudara, untuk kita mau diubahkan oleh Tuhan. Dan mentor di atas segala mentor kita siapa? Yesus. Sama-sama katakan Yesus. Nah, dia adalah mentor di atas segala mentor, saudara. Dari mana Yesus mau bisa jadi mentor kita? Ialah lewat firman, saudara. Yohanes 1 ayat 1 berkata apa, saudara? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, saudara. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat. Untuk apa, saudara? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kita, bahkan untuk mendidik kita, yaitu saudara dan saya,
di dalam kebenaran. Nah, ini mentor saudara. Makanya kalau paradigma yang baru, kita harus baca firman dan dengar firman, renungkan firman. Supaya apa? Supaya hidup kita diubahkan, karakter kita diubahkan. Kita menjadi seperti karakter Kristus. Nah, saudara kasih dalam Tuhan di ayat ke-16. Ini ada satu persoalan ya, yang dimana Yesus mungkin agak kesal dengan para murid. Apa yang terjadi? Dikatakan adalah ayat 16, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Bapak ini bawa anak muda ini saudara kepada para murid, tetapi firman Tuhan mencatat murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkannya. Pertanyaannya apa saudara? Kenapa para murid tidak dapat menyembuhkan? Padahal para murid tiap-tiap hari dan sekian lama sudah mengikut Yesus, melihat bagaimana Yesus mengadakan tanda ajaib, mengadakan tanda mujizat. Murid-murid Yesus tahu saudara. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, murid-murid Yesus gagal menyembuhkan, mengadakan tanda mujizat. Karena apa? Karena murid-murid Yesus tidak berdoa dan berpuasa. Makanya di ayat yang ke-21 dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa yang terjadi saat Yesus perintahkan para murid berjaga-jaga dan berdoalah? Pada saat Yesus, setiap kali Yesus selesai pelayanan, dia naik berdoa. Itu yang gak dicontoh sama para murid. Saat Yesus suruh mereka berjaga-jaga dan berdoa, mereka ngapain saudara? Main game? Enggak ya saudara ya. Mereka tidur saudara. Mereka malah bobo saudara. Akhirnya mereka pada saat mereka diperhadapkan dengan satu keadaan untuk mengadakan tanda mujizat, mereka enggak ada spirit saudara. Mereka akhirnya tidak dapat dan gagal. Dan apa reaksi Yesus di ayat ke-17? Maka kata Yesus, dikatakan ayat 17, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, saudara. Kira-kira ini perkataan Yesus lembut atau keras, saudara? Kamu tidak percaya dan sesat. Kita tuh kalau diomongin orang, saudara, dibilang kamu sesat, emosi tidak kita? Emosi, saudara. Bisa emosi kita. Ini Yesus, saudara. Dia bilang, kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Apa sih arti kata tidak percaya itu dalam bahasa aslinya, saudara? Dalam bahasa aslinya, kata tidak percaya itu adalah aspitos. Sama-sama katakan aspitos. Ya. Artinya adalah, saudara, kamu tidak bisa dipercaya. Itu yang pertama, saudara. Kamu tidak bisa dipercaya. Kamu seharusnya sebagai murid, kamu harus bisa dipercaya, bukan tidak bisa dipercaya. Dan yang kedua, saudara, artinya apa aspitos? Kamu tidak bisa diandalkan. Makanya Tuhan Yesus katakan itu sama murid-murid. Kamu tidak bisa dipercaya, kamu tidak bisa diandalkan. Berapa banyak saudara yang di sini yang mau dikatakan, kamu tidak bisa diandalkan, kamu tidak bisa dipercaya? Ada yang mau? Pasti nggak ada ya. Benar nggak saudara? Saudara semua mau menjadi murid-murid Kristus yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Lambaikan tangan saudara. Kasih tahu kanan kiri saudara. Katakan, kamu bisa dipercaya, kamu bisa diandalkan. Mari sama-sama saudara, jadilah murid-murid Kristus yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Kalau kita bisa dipercaya dan bisa diandalkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, saya percaya kita akan dapat mengadakan tanda mujizat yang ajaib. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Ini akan terjadi, saudara. Nah, murid-murid Yesus tidak dapat mengadakan tanda mujizat karena dia tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diandalkan. Saudara yang memiliki talenta ini yang saudara miliki, yuk kembangkan saudara, berdayakan. Tidak ada di antara kita ini yang hadir tidak memiliki talenta. Semua pasti memiliki talenta, minimal satu, saudara. Kembangkan apa yang ada dalam pribadi saudara, kembangkan talenta itu. Pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya saudara menjadi orang-orang yang bisa diandalkan dan menjadi orang-orang yang bisa
dipercaya. Katakan amin. Ini adalah tahun penuaian terbesar dan terakhir, saudara, untuk bagaimana kita menjangkau banyak-banyak jiwa. Makanya Tuhan sedang cari hati para murid yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya hari-hari ini. Dan yang kedua, saudara, ada kata sesat. Tadi aspitos, dalam bahasa aslinya tidak percaya aspitos. Dan kedua, sesat itu, saudara, dalam bahasa aslinya itu chaos. Sama-sama katakan chaos. Nah, chaos ini, saudara, artinya begini: suka melawan, suka membantah, bahkan suka membalikkan fakta, saudara. Nah, ini hati-hati, saudara kasih dalam Tuhan. Kadang-kala gereja itu pecah, saudara, masalahnya sepele. Ada orang-orang yang suka membalikkan fakta. Gereja terjadi perpecahan. Dan apalagi, saudara, gara-gara ada orang-orang yang tidak taat, yang suka melawan, yang suka membantah. Saya percaya kita di sini adalah murid-murid Kristus, amin. Jangan pernah, saudara, kita suka memutarbalikkan fakta. Kalau saudara dengar isu apapun, mendingan kita diam, amin. Saudara, mendingan kita diam. Tidak usah tanya si A, si B. Mending kita tanya Tuhan, saudara. Aku serahkan padamu, Tuhan. Supaya kita nantinya tidak memutarbalikkan fakta yang ada, saudara. Nah, dan juga, saudara, jangan suka melawan, jangan suka membantah. Jadilah anak-anak Tuhan yang taat. Saya sudah kasih contoh tadi, para murid diperintahkan untuk berjaga-jaga dan berdoa, tetapi mereka tidur. Pada saat Yesus kembali, Yesus dapati mereka tertidur. Mereka tidak berdoa, mereka tidak berjaga-jaga, saudara. Taat, saudara. Saudara mau tulis atau saudara mau baca dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, tetap T-A-A-T, tetap taat. Saudara mau baca dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kira-kira ada perubahan nggak, saudara? Nggak ada. Tetap taat. Artinya apa, saudara? Tidak ada perubahan, tidak ada bantahan. Itu taat, saudara. Kita taat kepada Kristus, kita taat juga kepada para pemimpin kita, menjadi pembina rohani, saudara, di tempat ini. Amin, saudara. Nah, itu adalah chaos, saudara. Dan yang terakhir, saudara, dikatakan begini: berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Saudara, di situ ada kata sabar. Sama-sama katakan sabar. Ya, sabar itu, saudara, dalam bahasa aslinya itu evo. Katakan evo, saudara. Ya, biar kita ingat, saudara. Dalam bahasa aslinya adalah itu evo. Evo itu apa sih artinya? Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, saudara, ditranslate itu menderita. Atau dengan kata lain, tahan menderita, saudara. Kalau kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita harus sabar, kita harus tahan menderita. Itu adalah murid-murid Kristus. Amin, saudara. Kristus kenapa dia tahan, dia menderita, saudara? Walaupun muridnya diajarin gak ngerti-ngerti, saudara. Suruh berdoa malah dia tidur. Tapi Yesus tetap sabar. Dia tetap tahan menderita, saudara. Walaupun dia bersama para murid, saudara. Nah, gitu juga dengan pribadi kita. Yuk miliki hari-hari ini hati yang sabar. Tahan menderita. Apapun gesekan, apapun cobaan, apapun hal yang kita alami hari-hari ini, saudara. Ya, dari tahun kemarin kita ngalamin COVID-19. Dan tahun ini Omikron, ya saudara ya. Nggak tahu tahun depan apa politron, kita nggak ngerti, saudara. Nah, penyakit apa lagi yang akan timbul? Tapi kita mau berdoa, amin. Tuhan persiapkan saudara menjadi murid-murid Kristus. Saya percaya Tuhan akan mengubahkan dunia ini. Semuanya akan sehat, amin, saudara. Segala sakit penyakit apapun Tuhan akan lenyapkan. Karena Tuhan sudah mempersiapkan saudara dan saya menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, menjadi murid-murid Kristus yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Yang setuju katakan amin. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan, yuk kita mulai sekarang belajar bersama-sama. Buka hatimu, saudara. Buka hatimu lebih sungguh lagi. Izinkan Kristus masuk di dalam pribadi kita. Ini adalah satu paradigma yang baru, saudara. Belajar, andalkan Tuhan. Yuk cari Tuhan. Miliki pengenalan yang benar akan Kristus, saudara.
baca firman saudara, lakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita menjadi murid-murid yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat atas kehidupan kita semua saudara. Biarlah kita selalu berdiri dan berjalan atas kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri.